Kala banyak orang menyaksikan apakah Paus Fransiskus akan tetap berkunjung ke Irak oleh karena berbagai alasan yang sangat rasional, Paus Fransiskus berusaha untuk mewujudkan kunjungan ini. Maka terjadilah peristiwa bersejarah 4 hari kunjungan Paus Fransiskus di Irak, tanggal 5 sampai 8 Maret 2021. Barangkali ada banyak kecurigaan, bahkan tuduhan terhadap kunjungan Paus Fransiskus ini. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kunjungan Paus Fransiskus tersebut menjadi momentum sejarah yang sangat penting, sebab sangat syarat dengan makna dan peringatan bagi seluruh dunia. Paus Fransiskus menunjukkan kepada kita apa yang ditulisnya bersama dengan Imam Besar Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, dalam dokumen Human Fraternity di Abu Dhabi pada tahun 2018. Di sana dikatakan, atas nama orang-orang yang kehilangan keamanan, kedamaian, dan kemungkinan untuk hidup bersama karena menjadi korban kehancuran, malapetaka, dan perang. Ungkapan ini tepat menggambarkan bagaimana masyarakat Irak menjalani hidupnya. Kita bisa melihat situasi yang bertubi-tubi menimpa Irak sebagai sebuah peradaban yang sudah kuno di Timur Tengah. Sejak tahun 2003 hingga 2011, Irak mengalami perang yang dikenal sebagai Perang Irak, Perang Pendudukan Irak, atau yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai Perang Pembebasan Irak. Belum lama berselang, kelompok militan yang beberapa dekade terakhir terlibat dalam berbagai konflik dan pemberontakan di Irak, negara Islam Irak dan Suriah, pada Maret 2015 menguasai wilayah berpenduduk 10 juta orang di Irak dan Suriah. NIIS memaksakan hukum syariah versi mereka di wilayahnya. Alhasil di sana terjadi penggunaan hukuman mati untuk memaksa orang berpindah agama dan juga membunuh beberapa ulama yang tak mau dibaiat ke dalam kelompok ini. Target mereka adalah kelompok Syiah, Alawi, Assyria, Kaldea, Suriah, dan Kristen Armenia, Yazidi, Druze, Shaba, dan Mandea. Mereka ini melakukan tindakan kekerasan terhadap pemukiman Muslim non-Arab dan non-Sunni, membunuh dan menculik ribuan orang, dan membuat ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Tanah Irak menjadi seperti tanah terkutuk karena masyarakatnya mengalami kesengsaraan. Baru pada Maret 2019, menurut Reuters dan The Independent, kelompok ini dinyatakan kalah total di wilayah Suriah oleh pasukan Demokratik Suriah, sehingga kekuasaan mereka atas beberapa wilayah Irak dan Suriah berakhir. Kunjungan Paus Fransiskus setelah konflik bertubi-tubi dan berbagai penderitaan yang dialami masyarakat Irak mempunyai makna khusus. Perjumpaannya dengan Ali Al-Sistani, tokoh paling dihormati di Irak yang pada tahun 2014 mengeluarkan fakta untuk melawan ISIS, menjadi lambang perjumpaan dua pribadi yang cinta damai. Kehadiran Paus di salah satu tempat yang sedang mengalami penderitaan paling ngeri di dunia ini bisa jadi tinggal menjadi sejarah kalau kita tak memaknainya. Kehadiran pribadi yang siap menghadapi berbagai kemungkinan yang mengancam nyawanya itu perlu dimaknai secara lebih. Kehadirannya seakan mau menjahit benang-benang persaudaraan. Kehadirannya menunjukkan kepada kita bahwa persaudaraan itu masih mungkin. Benar, di sana-sini peristiwa kekejaman dan disharmoni oleh karena agama itu
ada. Tetapi di sana-sini masih amat banyak orang yang memiliki kehendak baik demi perdamaian dunia. Akan amat baik kalau pesan dari Irak itu bergerak seperti bola salju. Harapannya perjumpaan itu terjadi di lingkungan kita, di paroki kita, di keuskupan kita. Kita bisa menjadi api-api kecil yang membuat api semangat persaudaraan Paus Fransiskus terus menyala. Di ibu pertiwi kita, Indonesia, imajinasi permusuhan sudah begitu terbangun. Belajar dari Paus Fransiskus yang diterima dengan hangat dan pulang dengan selamat, kita bisa mulai melakukan perjumpaan lintas agama guna menyalakan api persaudaraan. Dalam buku Membangun Gereja sebagai Gerakan dan Cerdas dan Solider, Ignatius Kardinal Suharyo menulis, gerakan kerajaan Allah adalah buah dari dinamika hidup paguyuban gerejani yang tidak berhenti menjawab pertanyaan ini. Apa yang harus kita lakukan agar kerajaan Allah menjadi nyata di tengah masyarakat kita? Di tengah dunia yang sedang mengalami ancaman perpecahan oleh karena pertentangan antar agama, gereja perlu bertanya tentang kemungkinan membawa perdamaian. Paus Fransiskus sudah mencontohkan bagi kita. Semoga saja kali ini pesannya tak kabur terbawa angin, melainkan berdiri oleh karena orang yang mau berjalan bersama dia menjadi peziarah pengharapan.